Ratai Cinta Channel. Naskah dan suara dimainkan oleh Mujibur Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu hamdal hamidin. Wa nasta'inuhu isti'anal musta'inin. Wa nastaghfiruhu istighfaral mustaghfirin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha rahman dan Zat yang maha rahim, serta maha wahab atau maha pemberi karunia. Janganlah lupa wahai saudaraku, segala apa yang kita miliki dan setiap apa yang kita punya adalah pemberian darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki serta memberikan apa yang kita butuhkan sejalan dengan usaha dan ikhtiar. Namun sayangnya sedikit sekali manusia yang bisa untuk bersyukur. Salawat berbingkai salam tak lupa juga kita sanjungkan keharibaan sang insan termulia yang namanya harum, terukir dan terpatri dalam setiap jantung hati kaum mukminin. Budi bahasanya jadi idola, tata keramanya laksana lentera, dipuja dan disebut lewat alunan nada, dan nada itu tiada lain adalah salawat dan salam, tertutur dan terucap dengan menggantung sebuah asa dan harapan besar akan syafaat dan pertolongannya. Dialah sang baginda tercinta, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, beberapa hari yang telah lalu, sejumlah kita kaum muslimin di penjuru dunia telah memperingati sejarah besar sepanjang dunia, sebuah sejarah besar yang tidak dimiliki oleh orang-orang besar dimanapun, yaitu sejarah dipanggilnya orang terbesar dan termulia oleh Zat yang maha mulia, yang kita kenal dengan sebutan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang penuh hikmah, syarat pelajaran bagi mereka yang ingin memahaminya. Kini bulan Rajab telah pergi meninggalkan kita, sedangkan Sya'ban telah bergegas untuk berjumpa dengan kita. Perjumpaan kita dengan bulan Sya'ban sekarang ini adalah merupakan faiz ataupun karunia yang patut dan pantas untuk kita syukuri. Tidaklah kita renung dan pikirkan, saudaraku, sungguh telah banyak saudara-saudara kita yang telah kembali ila rafiqil a'la, berpulang ke rahmatullah tanpa dapat bertemu dengannya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang termasuk dalam bulan mulia, dan bulan di mana kita diperintahkan untuk senantiasa membersihkan hati dari berbagai kotoran-kotoran dosa yang bisa membuat hati kita kotor dan berkarat serta tertutup akan kebaikan. Sebab kita manusia sering lalai. Sungguh sangat banyak di antara kita manusia yang mementingkan kebersihan tempat dan pakaian, namun lupa, lalai dan alpa untuk membersihkan hati kita. Sehingga kalau kita ingin ibaratkan, sungguh betapa banyak manusia itu ibarat orang-orangan yang memakai baju abri di tengah sawah. Tampaknya sangat gagah, kekar dan berwibawa, namun di dalamnya hanya tumpukan jerami kering yang mulai membusuk. Oleh karena itu, marilah kita beristirahat sejenak, berpikir dan merenung tentang apa yang telah kita kerjakan, dan mari kita sama-sama memperbanyak istighfar di bulan Sya'ban ini, sebab para ulama menerangkan Rajab li tathhiril badan, wa Sya'ban li tathhiril qalb, wa Ramadan li tathhiril ruh. Rajab adalah bulan untuk menyucikan pakaian, Sya'ban adalah bulan untuk menyucikan hati, dan Ramadan adalah bulan untuk menyucikan ruh atau jiwa kita. Dengan demikian, barang siapa yang menyucikan badan di bulan Rajab,
akan suci hatinya di bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang suci hatinya di bulan Sya'ban, maka akan suci ruh atau jiwanya di bulan Ramadan. Dan jika tidak suci pakaian dan hatinya di bulan Sya'ban, maka kapanlah jiwa akan bersih di bulan Ramadan. Dan dengan demikian para ahli hukama pun berkata, inna rajaba lil istighfar binadz dzunub wa sya'ban li islahil qulub minal uyub wa ramadan li tathwiril qulub. Sesungguhnya Rajab adalah bulan untuk istighfar daripada noda dan dosa, dan Sya'ban bulan untuk menata dan memperbaiki hati dari aib dan celah, sedangkan Ramadan adalah bulan untuk menerangi hati. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, bulan Sya'ban adalah bulan yang mengandung berbagai kemuliaan, di mana kemuliaannya dapat kita temukan dari beberapa huruf yang merangkai kata Sya'ban itu sendiri. Yang pertama adalah huruf Sya'. Sya'ban ini adalah simbol daripada kata asyarafu wasyafa'ah, yaitu kemuliaan dan pertolongan. Kemudian yang kedua adalah Ain. Ain Sya'ban adalah simbol dari kata al-izzah wal karamah, yaitu kemuliaan dan keagungan. Kemudian yang ketiga huruf Ba. Ba Sya'ban adalah simbol dari kata al-birru, yaitu kebaikan. Kemudian selanjutnya adalah Alif. Alif Sya'ban adalah simbol dari kata ulfah, yaitu ketenangan. Dan terakhir adalah Nun. Nun Sya'ban adalah simbol daripada kata ad-nur, yaitu cahaya. Dengan demikian saudaraku, betapa bulan Sya'ban adalah bulan kemuliaan, bulan pertolongan, bulan keagungan, bulan kebaikan, ketenangan, dan cahaya. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar yang berbahagia, sebagai bukti semua itu, terdapat sebuah riwayat daripada Muhammad bin Abdullah Az-Zuhaidi. Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi telah bercerita bahwasanya telah meninggal sahabatku Abu Hafs Al-Kabir. Lalu aku menyaratkannya, namun aku tidak pernah ziarah selama 8 bulan setelah kematiannya. Suatu saat ketika terbersit sebuah keinginan berziarah kepadanya, aku bermimpi tentang sahabatku itu. Aku bermimpi berjumpa dengannya, namun dalam keadaan warna wajah dan kulit yang sangat berbeda. Ketika berjumpa aku melepas salam kepadanya, namun ia tidak menjawab salamku. Lalu Muhammad Az-Zahidi bertanya kepada Hafs Al-Kabir, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Maka ia menjawab, sesungguhnya jawab salam adalah ibadah dan sudah putus dari ibadah, dan aku sekarang sudah terputus dari beribadah. Lalu Muhammad Az-Zahidi bertanya, mengapa aku melihatmu dalam wajah yang berbeda, padahal dulu kau adalah orang yang sangat tampan? Maka Hafs Al-Kabir menjawab, ketika orang-orang telah meletakkanku di dalam liang lahat, maka datanglah malaikat yang berdiri tegak di atas kepalaku dan berkata, wahai syekh yang jahat, yang banyak dosa dan buruk perbuatannya, apa engkau tidak malu kepada Tuhanmu? Lalu ia memukulku dengan besi panas daripada api, dan terbakarlah sekujur tubuhku. Kemudian ia melipat tubuhku dan patahlah akan sendi-sendi tulangku, dan aku tertinggal dalam azab yang pedih itu sampai tiba bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban tiba, terdengarlah panggilan suara tanpa jasad yang memanggil, wahai malaikat, angkatlah azabnya, sebab ia telah menghidupkan malam Sya'ban dan berpuasa pada hari-harinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat azabku dengan sebab mengagungkan bulan Sya'ban, dan kemudian ia memberiku kabar gembira dengan rahmat dan syurga darinya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, demikianlah riwayat daripada Hafs Al-Kabir yang bebas daripada azab sebab mengagungkan bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan-Mu di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami dengan bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.